Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5036. Adapun apa yang akan terjadi setelah Elaine memberitahu penjaga penjara. Chloe benar-benar mengabaikannya saat ini. Selama periode waktu ini, dia disiksa oleh Elaine dalam bentuk yang tidak manusiawi. Dan dia hanya ingin bekerja keras untuknya. Alasan mengapa dia ditahan adalah karena dia tahu bahwa dengan ketiga wanita ini, tidak ada gunanya mencoba yang terbaik. Tetapi setelah menunggu ketiga wanita itu pergi, kesempatan putus asa datang. Pada saat ini, Elaine panik dan ketakutan memenuhi hatinya. Dan dia juga menatap Chloe. Ketika dia melihat bahwa Chloe diam-diam membidiknya dengan mata yang sangat ganas. Elaine hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri 100 kali di mulutnya yang besar. Dia merenung dengan gugup di dalam hatinya, DMN, bukankah ini anak sapi yang sudah jadi? Bukan, kalau aku tahu mereka bertiga akan dibebaskan hari ini. Kemarin aku akan meminta Charlie untuk cepat dan mengeluarkanku dari penjara hari ini. Sudah bagus sekarang. Charlie sudah menyapa teman-temannya dan membantuku tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lalu ketika mereka bertiga pergi, apakah aku akan mati di sini? Pada saat ini, 3 prajurit wanita dari Fronca Tachlismik juga sedikit khawatir. Di antara mereka, Evelyn, sang pemimpin, mau tak mau berkata kepada Elaine. Saudari Elaine, kami pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Elaine hampir menangis, dan dia memegang tangan Evelyn dengan gemetar, menangis, dan berkata. Evelyn, kamu tidak bisa meninggalkanku di sini, Evelyn. Jika kamu pergi seperti ini, apa yang akan aku lakukan, Evelyn? Chloe dan Jessica, 2B, Chase ini, tidak sabar untuk menelanjangiku hidup-hidup. Ada orang lain di sel lain. Mereka semua pasti ingin membunuhku. Evelyn tak berdaya berkata, Saudari Elaine, saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar begitu cepat. Kupikir aku harus keluar lebih lambat darimu. Saat kita pergi, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Atau kamu harus bergegas dan menemukan cara untuk keluar sesegera mungkin. Elaine tersedak dan berkata, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bahkan jika saya ingin keluar, saya harus memanggil menantu saya terlebih dahulu. Dan minta menantuku untuk segera memikirkan cara, tetapi kalian semua pergi sebelum tengah hari ini. Bahkan jika menantu laki-laki saya bisa mengeluarkan saya di sore hari. Saya khawatir saya tidak akan selamat dari periode dari siang hingga sore. Setelah berbicara, dia menatap Evelyn dan berkata dengan penuh harap. Evelyn, mengapa kamu tidak bergegas dan melakukan sesuatu? Pergi keluar dan pukul penjaga penjara. Atau memukuli beberapa tahanan di depan penjaga, agar kamu bisa dikurung lagi? Evelyn tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Elaine, sistem peradilan tidak bekerja seperti itu. Bahkan jika saya memukuli penjaga penjara di sini, itu tidak hanya membuat saya di penjara, mereka pasti akan memberitahu polisi terlebih dahulu. Saya tertangkap, dan kemudian polisi akan menuntut saya ke pengadilan. Dan kemudian pengadilan menghukum saya untuk masuk sebelum saya tidak bisa masuk. Lalu ketika saya masuk, diperkirakan 2 hari kemudian. Elaine cemas seperti semut di wajan panas. Dan terus berputar-putar. Dia menangis dan bergumam di mulutnya. Sudah selesai, kali ini aku benar-benar selesai. Berbicara, dia tiba-tiba kembali sadar dan berkata dengan gugup. Tidak, aku harus bergegas dan memanggil menantuku yang baik dan membiarkan dia dengan cepat menemukan cara untuk menyelamatkanku. Evelyn menghiburnya dan berkata, Suster Elaine, jangan khawatir dulu jika Anda ingin membuat panggilan telepon. Kamu harus menunggu waktu angin, atau pergi makan dulu. Elaine berkata dengan panik, saya memiliki hati untuk mati sekarang, bagaimana saya masih punya mood untuk makan? Setelah dia selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata di matanya. Menantuku yang baik, terserah padamu apakah ibu bisa keluar hidup-hidup. Kamu bisa dan kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan ibumu. Bab 5037. Ketika Elaine dalam keadaan putus asa, sementara dia melamun mengambil sarapan di restoran. Berita bahwa 3 narapidana yang kuat akan segera dibebaskan dari penjara sudah menyebar ke seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Elaine bisa membuat kerajaan di sini terutama
Karena dia memiliki 3 wanita yang cukup kuat untuk diselewengkan. Sekarang, ketiga wanita ini tiba-tiba akan dibebaskan dari penjara. Ini berarti Elaine akan kehilangan suaka sepenuhnya. Akibatnya, banyak orang yang ditindas, dipermalukan oleh Elaine. Dan bahkan dibersihkan oleh ketiga wanita itu, mulai menyalakan api balas dendam di hati mereka. Semua orang menantikan untuk memperbaiki Elaine setelah ketiga orang itu pergi. Untuk melihat apakah dia masih disebut hantu Gunung Bedford. Karena itu, sepanjang waktu sarapan, Elaine selalu bisa merasakan tatapan mata dan ancaman dari segala arah. Elaine yang bingung, setelah sarapan, pergi ke taman bermain untuk mengambil telepon umum sesegera mungkin. Mendapat telepon, dan segera menelepon Charlie. Setelah menerima telepon Elaine, Charlie tidak merasa aneh sama sekali. Dan bertanya sambil tersenyum, "Bu, mengapa Anda menelepon saya begitu awal? Saya sudah melakukan semua yang Anda minta saya lakukan kemarin. Dan diharapkan polisi New York akan berada di sana setelah seminggu. Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Selama waktu ini, Anda dapat bersenang-senang di sana dengan teman-teman baru Anda. Dan omong-omong, kamu juga bisa mengumpulkan beberapa bahan untuk buku yang ingin kamu tulis." Elaine menekan rasa takut di hatinya dan berkata, "Menantu yang baik, tentang itu, lebih baik biarkan mereka melepaskanku dengan cepat, aku tidak ingin tinggal di sini." Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, kenapa kamu tiba-tiba memikirkannya lagi?" "Saya baru saja menyapa mereka, saya khawatir itu tidak akan berubah lagi." Ketika Elaine mendengar ini, dia bahkan lebih ketakutan. Dan bahkan suaranya sedikit gugup dan memohon. "Menantu yang baik, tolong bantu saya menemukan cara untuk mengeluarkan ibu saya sesegera mungkin. Yang terbaik adalah membiarkan ibumu keluar dari sini sebelum tengah hari-hari ini. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini sebentar." Charlie bertanya entah kenapa, "Bu, ada apa denganmu?" "Sebenarnya, saya pikir motivasi Anda untuk menulis buku kemarin sangat bagus. Ketika buku Anda selesai dan diterbitkan di Cina pada waktu itu, kami juga akan membiarkan orang melihat sisi Amerika Serikat yang tidak diketahui, dan bahkan mungkin memenangkan penghargaan." Elaine melihat bahwa Charlie benar-benar mempercayai ucapannya yang tidak masuk akal dan itu membuatnya merasa sangat kesal. Tapi dia tidak berani memberitahunya yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Kamu juga tahu tentang situasi ibu, bagaimana orang sepertiku bisa menulis buku? Ah, jika tidak ditulis dengan baik, bukankah itu akan membuat orang tertawa?" Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya, "Menantu yang baik, bisakah kamu mengeluarkan ibu hari ini? Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tolong bantu ibu." Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi padamu? Apakah Anda diganggu di dalam?" Elaine ingin mengikuti kata-kata Charlie, katakan padanya bahwa dia memang diganggu di penjara. Dia percaya ini akan membuat Charlie memperhatikan dan mengeluarkannya dengan cepat. Tetapi setelah memikirkannya, di masa depan, dia masih ingin mengandalkan batang hantu Gunung Bedford untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Jika dia sekarang mengakui bahwa dia diganggu di penjara, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain dengan jelas tentang waktunya di masa depan? Pengalaman legendaris lembaga pemasyarakatan Bradford Hill? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa dengan cepat menjelaskan, "Ibu terutama merindukanmu. Dan aku memimpikan Claire tadi malam, jadi kupikir aku akan meneleponmu saat aku makan pagi ini. Lebih baik keluar lebih awal dan melihat Claire lebih cepat." Bab 5038. Charlie berpikir sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, "Bu, saya pasti akan membantu Anda dengan masalah ini, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Tentu, jika kamu tidak bisa keluar hari ini, kamu akan bekerja keras dan gigih. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkanmu keluar besok atau lusa." Elaine berkata dengan gugup, "Menantu yang baik, bisakah kamu terburu-buru, bukan besok atau lusa? Pikirkan cara untuk melihat bagaimana aku bisa keluar hari ini." Charlie mendengus dan berkata, "Aku menelepon teman-temanku dan menunggu kabarku dulu." Elaine buru-buru berkata, "Menantu yang baik. Kalau begitu aku akan meneleponmu nanti siang. Kamu harus membantu ibu menemukan hubungan." "Oke." Charlie sengaja mencoba membuatnya gugup, dia mengingatkannya. "Bu, saya masih mengatakan itu, Anda baru saja mengatakan kepada saya kemarin bahwa Anda tidak ingin keluar untuk saat ini."
Tapi sekarang kamu tiba-tiba memberitahuku bahwa kamu ingin keluar hari ini. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Tidak bisa memberikan jaminan 100%. Elaine sangat kesal saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa permintaannya terlalu mendadak. Dan mungkin sangat sulit bagi Charlie untuk memancingnya sebelum tengah hari. Lagi pula, mulai sekarang hanya ada 4 jam tersisa untuk makan siang. Memikirkan mendesaknya waktu, hati Elaine langsung menjadi gelisah. Tapi sekarang dia hanya bisa memberitahu Charlie, menantu yang baik, kamu harus melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, dia berpikir dalam hati, jika dia masih melakukannya pada siang hari, saya tidak yakin. Aku akan meneleponnya lagi saat istirahat makan siang, dan kemudian aku tidak akan peduli dengan wajahku. Menangis dan memohon padanya untuk membiarkan dia menemukan cara untuk membawaku pergi. Menutup telepon, dia berjalan melewati taman bermain dengan panik. Mencari 3 wanita. Kali ini, tidak ada tahanan lain yang ditemui lewat memanggilnya Suster Elaine dengan hormat. Semua orang memandangnya dengan senyum yang bukan senyuman. Itu karena ketiga wanita itu belum dibebaskan dari penjara. Jadi semua orang tidak berani langsung menyusahkan Elaine. Pada saat ini, Elaine mendatangi ketiganya dan berkata dengan cemas. Kamu belum pergi. Mata orang-orang yang menatapku ini tidak benar. Jika kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Evelyn, pemimpin ketiganya, dengan cepat menyarankan kepadanya. Saudari Elaine, maka Anda harus menemukan cara untuk keluar. Sulit bagi penjaga penjara untuk menjamin keselamatan Anda 100% di sini. Belum lagi Chloe dan Jessica mengincarmu. Elaine mengangguk lagi dan lagi. Saya sudah menelepon menantu saya. Tapi aku tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkanku secepat mungkin. Setelah berbicara, dia bertanya kepada Evelyn. Evelyn, bisakah kamu mengajariku? Sedikit pertahanan diri, jika ada yang menggangguku, setidaknya aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Evelyn berkata dengan malu, Saudari Elaine, saya bisa mengajari Anda. Tapi tidak mungkin bagimu untuk mempelajarinya dalam 1 hari dan bahkan jika kamu mempelajarinya. Sulit bagimu untuk memanfaatkan Chloe dan Jessica di usiamu. Lalu apa yang harus dilakukan? Elaine sangat bingung, dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan dengan cepat berkata kepada Evelyn, Evelyn, mengapa kamu tidak melakukan ini? Apakah kalian tidak ingin kembali dan mulai mengemasi barang-barang pribadimu nanti? Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini dan mencari alasan? Aku akan memberi mereka alasan untuk memperbaikinya. Lebih baik mematahkan kaki mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Evelyn tercengang, jika Elaine membuat permintaan ini kemarin. Dia harus melakukannya segera tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Panglima tertinggi. Namun, hal-hal yang berbeda sekarang. Joseph telah memberitahu mereka sejak lama bahwa dalam keadaan normal, mereka akan melindungi Elaine di institusi sampai dia dibebaskan dari penjara, dan mereka harus mematuhinya. Tetapi jika mereka dibebaskan lebih awal, sinyal itu berarti penghentian darurat misi. Dan begitu misi dihentikan dengan segera, mereka tidak boleh lagi secara aktif mengganggu situasi Elaine. Jadi Evelyn berkata dengan malu, Maaf, Suster Elaine, meskipun kami bergaul dengan sangat baik selama ini, kami bukan pengawal Anda. Belum lagi, kita akhirnya akan dibebaskan. Dalam hal ini, kami tidak dapat menyebabkan masalah, jadi mulai sekarang, kamu sendirian. Bab 5039. Dengan kata-kata Evelyn, Elaine jatuh ke gudang es yang dingin. Dia sedang tidak ingin mengganggunya jika permintaannya terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa Evelyn, yang telah melindunginya di institusi, tidak lagi peduli dengan hidupnya. Elaine yang gelisah duduk sendirian di tempat tidur. Melihat Evelyn dan keduanya mengemasi barang-barang pribadi mereka, dia panik dan takut. Begadang sampai tengah hari dalam kecemasan, penjaga penjara datang ke sel lagi. Setelah panggilan telepon selesai, dia berkata kepada Evelyn dan yang lainnya. Apakah kalian bertiga mengemasi barang-barangmu? Pengacara Anda telah tiba. Sekarang kamu bisa melalui formalitas denganku dan bersiap untuk dibebaskan dari penjara. Evelyn mengangguk. Dia membuka mulutnya dan berkata, Kita semua sudah berkemas, dan kita bisa pergi sekarang. Oke. Penjaga penjara berkata, ikut denganku. Setelah itu, dia membawa Evelyn dan keduanya dan mulai pergi. Pada saat ini, Elaine buru-buru bertanya,
Apakah ada berita tentang saya? Kapan Anda akan membiarkan saya keluar? Penjaga penjara bertanya dengan heran, Saudari Elaine. Tidakkah kamu harus menunggu beberapa hari lagi untuk keluar dari penjara? Elaine berseru, saya sudah menelepon menantu saya dan memintanya untuk mengeluarkan saya hari ini. Apakah kamu belum menerima berita? Penjaga penjara wanita menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menerima berita apapun. Hari ini hanya 3 dari mereka yang dibebaskan dari penjara di sel Anda, dan tidak ada orang lain. Elaine segera menjadi gugup dan berkata, Stephanie, tolong sapa sipirmu dan beritahu mereka bahwa kasusku telah dibatalkan. Dan orang yang menjebakku juga sudah tertangkap, bisakah kau melepaskanku lebih awal? Ini, penjaga penjara wanita berkata dengan malu. Saudari Elaine, bukan kita yang membiarkan orang pergi, itu terserah polisi atau pengadilan. Atau kamu bisa pergi ke taman bermain setelah makan nanti. Panggil menantumu untuk bertanya. Elaine hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan gelisah, dan pada saat yang sama dia mengambil keputusan. Bahwa ketika dia keluar nanti untuk mencari udara segar, dia harus menelepon Charlie sesegera mungkin. Dan biarkan dia menyelamatkannya, jika itu benar-benar tidak mungkin. Setidaknya dia harus membiarkan penjaga penjara memasukkannya ke sel isolasi. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar dipukuli sampai mati. Setelah itu, penjaga penjara membawa ketiganya. Sementara yang lain mulai berbaris di restoran. Ketiganya baru saja pergi, dan Chloe, yang telah ditekan oleh Elaine baru-baru ini, berjalan ke arahnya, menggertakkan giginya, dan berbisik, kamu mati. Kata Elaine dengan panik. Jangan terlalu sombong. Menantuku sangat kuat. Chloe mencibir, jadi apa? Bisakah dia masuk untuk melindungimu? Jika tidak, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dia berkata lagi, jangan khawatir, semua yang kamu lakukan padaku, aku akan mendapatkannya kembali 10 kali lipat. Saya lebih suka dikurung di sini selama sisa hidup saya. Kaki Elaine mau tidak mau menjadi sedikit lemah. Dan mantan penjaga penjara Jessica juga melangkah maju dan berkata dengan penuh kebencian. Menantu laki-laki Anda menyebabkan saya kehilangan pekerjaan dan masuk penjara, dan Anda menyiksa saya selama berhari-hari. Sore ini, ketika Anda sampai ke sel, saya akan mematahkan kaki Anda. Dan biarkan kamu menjilat lantai sampai bersih dengan mulutmu. Chloe menatap Jessica dan berkata sambil tersenyum. Jessica, kamu hanya bisa mematahkan satu kakinya. Jessica bertanya entah kenapa. Kenapa? Aku rela mematahkan kedua kakinya. Bab 5040. Chloe mencibir, karena kamu ingin meninggalkan kaki satunya untukku. Jessica tersenyum dan berkata, aku ingin menyimpan satu untukmu. Tapi aku khawatir ketika kita pergi ke taman bermain setelah makan siang. Orang-orang di sel lain tidak akan bisa mengendalikan diri dan memukulinya sampai mati terlebih dahulu. Juga, Chloe memandang Elaine dan mencibir, kamu masih tidak tahu apakah kamu bisa kembali ke sel hidup-hidup. Orang-orang yang telah diganggu oleh Anda di sel lain, aku khawatir mereka semua menunggu sekarang untuk memberimu pelajaran. Ketika Elaine mendengar ini, seluruh tubuhnya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak sabar untuk segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Tapi dia mengantri untuk pergi ke restoran. Tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali dengan cara ini. Bahkan jika dia ingin pergi ke taman bermain untuk meminta bantuan Charlie, dia harus menunggu sampai makan siang selesai, karena hanya setelah makan siang mereka, para tahanan dan tersangka, bisa memasuki taman bermain. Namun, pergi ke taman bermain juga berarti bahaya besar. Karena sering terjadi insiden kekerasan di tempat bermain. Di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, orang-orang di sel yang sama biasanya menyelesaikan perselisihan di sel. Tetapi orang-orang di sel yang berbeda hanya dapat memiliki kesempatan untuk melakukannya ketika mereka berada di taman bermain. Alasan mengapa Elaine bisa menjadi hantu Gunung Bedford adalah karena ketika dia biasa mengeluarkan udara hampir setiap hari. Dia akan meminta Evelyn dan yang lainnya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang di sel lain. Secara alami, dia menjadi kakak perempuan tertua dari seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Namun, ini juga berarti dia telah membuat banyak musuh di sini. Sekarang dia telah kehilangan tempat berlindungnya, dia mungkin dipukuli sampai mati ketika dia dibebaskan nanti. Hati Elaine sudah sangat putus asa, karena takut dia harus menjelaskannya di sini hari ini. Mengikuti antrean ke restoran,
Semua tahanan di restoran tahu bahwa Elaine telah kehilangan dukungannya. Untuk sementara waktu, banyak orang memandangnya dengan permusuhan di mata mereka. Dan banyak orang bahkan berharap mereka akan bergegas untuk mengalahkannya sekarang. Dan mereka yang biasanya mengikutinya di depan dan di belakang kuda telah menjaga jarak darinya saat ini. Mereka biasa datang ke restoran untuk makan, dan ada orang yang secara khusus menyajikan piringnya. Tapi sekarang bahkan tidak ada orang yang berani duduk dengannya. Semua hilang. Banyak orang mengawasinya, ingin memastikan apakah dia masih memiliki pendukung. Dan Elaine juga tahu bahwa sangat penting baginya untuk menemukan grup untuk bergabung. Jika ada yang mau membantu saat ini, bawa mereka masuk, mungkin dia bisa lebih aman. Elaine memegang piring makan, melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dan melihat beberapa rekan Cina yang sangat menyanjungnya sebelumnya. Rekan senegaranya ini awalnya tinggal di sel di sebelahnya. Elaine dan mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, tapi setelah Elaine menjadi hantu di Bedford Hills. Suatu hari, ketika mereka berada di udara, mereka menemukannya dan berkata sambil menangis bahwa ada seorang wanita di sel mereka. Dia sebagai kepala sel selalu menggertak mereka. Berharap Elaine bisa membantu. Sehingga pihak lain akan berhenti menggertak mereka. Untuk membiarkan Elaine mengambil tindakan, ketika mereka meminta bantuannya. Mereka bahkan berlutut di depannya. Elaine berada pada tahap ekspansi ekstrim pada saat itu. Melihat bahwa pihak lain sangat menghormatinya. Dan rekan senegaranya yang lain diganggu, dan dia langsung setuju. Dia langsung bertanya kepada Evelyn dan memukuli pemimpin sel dengan sangat keras sehingga pemimpin sel itu masih terbaring di rumah sakit. Dan beberapa rekan Cina ini, karena perlindungan Elaine, berbalik dan menjadi bos baru di sel mereka. Setelah itu, orang-orang ini akan berkumpul di sekitar Elaine untuk menyambutnya setiap hari. Saat mereka sedang makan dan jalan-jalan. Itu sangat hormat. Oleh karena itu, pada saat ini, pikirnya, karena dia berhutang budi pada pihak lain ini. Mereka harus mengulurkan tangan membantu dan membantunya saat ini. Dan setidaknya mereka harus melindunginya dari pemukulan ketika dia keluar mencari udara segar. Jadi, dia mengambil piring makan dan berjalan menuju orang-orang ini. Namun, ketika dia baru saja tiba di depan pihak lain dan hendak duduk di kursi kosong di sebelah mereka. Salah satu dari mereka segera meletakkan kakinya di kursi kosong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada seseorang di sini,